Semangat pagi. Ini kebetulan saya ada di Komplek Farm TSA Trubus Sentra Agrobisnis. Ini salah satunya. Jadi yang farmnya baru kambing. Kemudian nanti ini lebih ke terintegrasi karena saat ini urinnya kambing sama kohinya kambing dipakai untuk pemupukan bahan pupuk. Jadi bahan pupuk untuk perkebunan kita. Jadi baik buah-buahan maupun sawit itu bahan dasarnya adalah dari kohe kambing sementara. Nanti kita akan ada unggas, akan ada ruminansia yang lain, termasuk untuk lele. Jadi di sini ada tim sendiri, tim ahlinya sendiri. Jadi saya hanya mengambil kotoran hewannya sama urinnya. Gitu. Nah, nanti supaya terintegrasi semua di sini, semua ini akan diberikan probiotik atau mikroba positif. Gunanya untuk apa? Satu sisi pencernaannya dia makin bagus. Kalau dia makin bagus, maka nanti urin dan kotorannya sebagai bahan pupuk juga semakin bagus karena sudah terfermented dengan baik di dalam perut maupun di luar. Itu. Jadi kalau bagi kambingnya, bagi dombanya nanti lebih banyak supaya nutrisi di dalam pakan itu terserap dengan baik. Proteinnya terserap dengan baik, karbohidratnya terserap dengan baik. Itu gunanya. Jadi nanti terintegrasi semua dengan lab mikroba yang ada di TSA. Itu kira-kira. Nah, kita akan lanjut ke perkebunan sawitnya. Nah, selamat siang. Ini kita di tengah perkebunan sawit yang miliknya TSA Trubus Sentra Agrobisnis. Nah, ini di sini. Gini, tanah yang di Kalimantan ini kemarin dari hasil cek lab itu memang logam beratnya cukup tinggi. Terus kemudian diskusinya dari teman-teman ahli perkebunannya dan pemupukannya memang kalau ini tidak teratasi justru pupuk yang diberikan itu tidak efektif. Satu sisi bisa jadi racun bagi pohon. Jadi gitu. Nah, akhirnya kita minta bantuannya mikroba. Jadi ada mikroba pembenah tanah istilahnya. Jadi bukan hanya mikroba yang kita buat pengikat nitrogen, pengikat fosfat, dekomposer, bukan. Jadi kita menambahkan pembenah tanah. Nah, pembenah tanahnya tim itu salah satu kita menggunakan miliknya almarhum Dr. Nugroho. Kita dapat beli di sana F1 dan F2. F1 dan F2-nya. Kalau F0-nya belum. Kita aplikasi ada di sini. Jadi begini. Limbah yang dari pohon sawit itu ada dua. Memang dari sawit jadi limbah. Sawitnya jadi limbah. Atau sawit dibawa ke pabrik. Itu ada limbahnya juga. Jadi yang satu tandan kosong, yang satu nanti limbahnya pome namanya. Pome. Itu. Termasuk nanti daun-daun yang di sini. Nah, ini daun itu habis kita tumpuk begini aja. Kita tumpuk di antara ini. Nah, di sini kita sebar mikrobanya. Jadi di sini itu kita sebar mikrobanya. Begitu. Jadi kami belum, karena ini luasannya sampai 1000, jadi kita belum sampai pada tingkat dikocor atau di mana dalam titik tertentu. Yes, kita sebar mikrobanya. Nah, kita buatkan hotelnya. Hotel mikrobanya itu supaya bisa nempel, kita pakai arang atau biochar yang biasanya dikenal dengan biochar. Arang atau biochar.
nanti mikrobanya nempel di situ, hidup di situ, tidak akan berpindah-pindah. Nah, saat ini memang risetnya ada di sana, secara lab sudah bisa. Nah, untuk sekarang kita akan aplikasi di lapangan. Nanti buahnya dalam waktu 1 tahun lah, per 15 hari ada peningkatan buah, cepat panen, beratnya, dan seterusnya. Jadi nanti akan banyak ada di sana, termasuk teman-teman yang melakukan polinasi atau penyerbukan. Nah, di situ. Nah, mikroba ini gunanya untuk apa? Jadi 1, membenah tanah, 2, mendekomposer sampah yang di sini jadi kompos, itu juga pupuk. 3, kotoran hewan yang dari farm di sana, farm kambing, itu nanti kotoran hewannya itu sudah diproses ada di sana. Jadi kita nanti tidak terlalu banyak penampungan atau pon untuk fermentasi. Jadi masing-masing sudah difermentasi. Di kandang kambing fermentasi, besok ada kandang ayam difermentasi, kalau ada sapi ya sudah terfermentasi kotoran dan urinnya. Kemudian nanti dibawa ke tempat pencampuran. Kita pabrik pupuknya. Gitu. Nah, nanti mikroba semua yang bekerja. Jadi ada nanti yang mengikat N, mengikat P, mendekomposer, ada yang membenahi tanahnya. Jadi itu beda-beda. Nah, saat ini di lab saya dibantu dengan Mbak Erni yang dari kimia murni. Kemudian ada beberapa teman yang membantu untuk bisa mengkoloni jadi satu. Jadi ini kerja tim besar, tidak hanya saya sendiri, tetapi ini adalah tim besar. Gitu kira-kira, semoga Trubus Sentra Agrobisnis menjadi sentra beneran untuk agrobisnis di Indonesia tentang kedaulatan pangan. Jadi saya tugasnya mengolah limbah, sama mengolah limbah dari farm, limbah dari kebun, limbah semuanya. Nah, nanti supaya teman-teman yang di pertaniannya bisa menghasilkan ada daging, ada ikan, ada telur, ada buah, ada sayur, ada sawit. Gitu kira-kira. Ini bukan kerja 1 orang tetapi banyak orang. Terima kasih dan selamat siang.